Baik, selamat pagi Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tapi ini sedikit mau flu, batuk. Oh gitu ya, musimnya ya Bu Erni. Iya. Oke, semoga lekas sembuh Bu Erni. Amin. Jadi Iya. fit lagi, Iya. bisa di depan anak-anak, bisa fresh lagi. Iya, Gitu ya. iya, iya. Baik Bu Erni, terima kasih sebelumnya atas kedatangannya di ruang saya hari ini. Begini Bu Erni, tujuan saya memanggil Bu Erni hari ini kaitannya dengan observasi kita besok. Iya. Ya, kita kan akan mengadakan observasi pembelajaran kelas. Maka dari itu untuk hari ini saya ingin mengetahui terlebih dahulu Bu Erni, nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Erni capai itu apa di proses pembelajaran? Baik, terima kasih Bu Fanja. Bahwa pembelajaran besok saya merencanakan untuk materi setup trolley. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama ini tentu saja siswa harus mengetahui dulu jenis-jenis perlengkapan yang mau di-setup di troli itu apa saja. Kemudian siswa bisa menunjukkannya sesuai dengan namanya, sesuai dengan bendanya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah siswa bisa menunjukkan, siswa bisa melakukan setup troli. Jadi semua perlengkapan yang sudah ditunjukkan tadi nanti ditata di dalam troli. Gitu. Kemudian di sini Bu Erni, nanti kira-kira dari kegiatan pembelajaran ini itu area pengembangan baik dari siswa sendiri ataupun dari Bu Erni sendiri yang ingin dicapai apa? Kalau untuk siswa tentu saja saya ingin bahwa siswa ini nanti secara mandiri bisa melakukan setup troli sebelum melakukan pelayanan pembersihan kamar pembersihan di kamar. Berarti membangun kemandirian siswa ya. Sama skill dia, skill ketika setup troli kan dia bisa tahu itu standar operasional prosedur bagaimana setup yang benar. Berarti ini nanti siswa bekerja secara individu ya? Secara individu. Baik. Kalau untuk Bu Erni sendiri? Kalau untuk saya tentu saja saya ingin bisa memotivasi anak-anak untuk mereka semangat belajar, kemudian secara mandiri bisa melakukan pekerjaannya itu kalau memang itu harus dilakukan mandiri, berarti mandiri. Kalau kelompok ya mereka bisa bekerja sama dengan timnya dengan baik. Gitu. Baik. Jadi tadi untuk area pengembangan yang dicapai. Nah, dengan area pengembangan yang dicapai Bu Erni seperti ini tadi, kira-kira strategi yang sudah disiapkan apa Bu Erni? Pasti ada kan? Ada. Saya sudah menyiapkan job sheet. Kemudian itu sudah memuat langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat anak-anak setup troli. Jadi saya harapkan sebenarnya sih dengan membaca job sheet itu anak-anak sudah paham gitu. Apa yang dilakukan ya? Iya, apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian di samping job sheet juga kita lakukan demonstrasi dulu bagaimana setup troli yang benar. Terus kemudian tentu saja sudah demonstrasi anak-anak bisa melakukannya atau praktek. Kalau untuk ini masih bisa kelompok dulu prakteknya sambil satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan. Kemudian nanti akhirnya setelah latihan secara kelompok anak-anak bisa melakukannya secara mandiri. Baik, ini tadi yang ingin saya tanyakan untuk di poin demonstrasi ya. Di demonstrasi ini berarti yang melakukan demonstrasi Bu Erni ya sebagai fasilitator atau bagaimana? Saya menunjuk satu orang siswa untuk mendemonstrasikan, tetapi instruksinya itu dari saya. Oh begitu. Ya, baik. Berarti sudah jelas ya semuanya ini nanti terkait dengan tujuan, kemudian target yang ingin dicapai dan strategi yang mau digunakan itu apa untuk pembelajaran besok. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Erni. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bu Erni sebelum kita nanti benar-benar melaksanakan observasi besok. Mungkin nanti bisa dibantu saya sekiranya memang ada hal-hal yang bisa menambah lagi semangat belajar anak-anak. Biasanya anak-anak gini, kalau belajar itu hanya yang mau gitu. Kemudian ada yang lain itu hanya melihat saja. Ketika mereka disuruh masih sebentar Bu, belum siap Bu. Nah, itu kadang-kadang saya masih perlu saran gitu. Bagaimana biar semuanya bisa aktif untuk pembelajaran. Insya Allah nanti besok saya akan coba untuk mengamati terlebih dahulu ya Bu Erni ya. Nanti
kalau misalnya ada seperlunya yang bisa lebih membangun lagi, membantu Bu Enu membangun semangat siswa, insya Allah nanti kita lakukan di proses coaching saja. Ya, Gitu, ya. baik. Nanti setelah observasi kita lanjut ke proses coaching. Ya. Terima kasih banyak sekali kembali. Selamat melakukan aktivitas kembali ya. Dan sekali lagi semoga lekas sehat. Amin. Terima kasih. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Mbak? Ya, Oh, karena ini jam pertama, ayo kita berdoa dulu yuk. Yang pertama. biar cuma sudah siap ya, sudah mulai. Selesai. Ya, sepertinya banyak yang nggak masuk ya ini. Ya, Bu. Kemana? Sakit. Semoga yang hari ini sakit segera sembuh. Ini memang lagi musimnya, saya sendiri juga lagi batuk. Jadi ini kita harus hati-hati jaga kesehatannya semuanya. Musim hujan ya. Paduan suara batuk dimulai.
crawling dilakukan persiapan diri seperti grooming dan sebagainya. Dilanjut dengan menyebut bagian toli, ada rusak, seketra, mutlak, ketoprak. Di sini ada gearbox, ada leader jumper, ini wheel atau ban. Artinya melakukan pengecekan troli dan pembersihan troli. Dilanjut menyetup cleaner. Yang pertama ada cleaner atau cleaner, taruh di first up. Lalu yang kedua ada buffet. Lalu ada seat. Kayak gitu kan? Lalu ini ada bed towel. Bed towel. Lanjut unit up, analisis dan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erlina yang telah bersedia hari ini untuk mendampingi kami di sini untuk praktek coaching, dan juga Bu Erni yang bersedia membantu saya untuk menjadi coaching hari ini. Di sini nanti kami akan melakukan praktek coaching ya, terkait dengan observasi yang sudah dilakukan di kelas sebelumnya. Mungkin ini langsung saja kita mulai gitu ya. Ya. Baik, Bu Erni. Ya, Bu Erni selamat siang. Selamat siang Bu Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Karena kemarin sempat sakit ya, Iya. waktu kita observasi di kelas Iya. itu. Alhamdulillah sudah sembuh. Baik Bu Erni, ini seperti janji saya sebelumnya, bahwasanya menindaklanjuti dari apa yang Bu Erni sampaikan setelah observasi di kelas itu, bahwasanya Bu Erni menemukan banyak kendala ya, ada beberapa kendala dalam proses mengajar di kelas seperti itu, kaitannya dengan siswa. Ya, baik, tapi sebelumnya ini saya ingin tahu terlebih dahulu Bu Erni, tujuan Bu Erni yang ingin dicapai pada hari ini di kegiatan coaching ini kira-kira apa Bu Erni? Iya, bahwa nanti setelah coaching ini saya berharap saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya atau kendala saya ketika di kelas. Jadi ketika praktek itu ada beberapa anak yang memang secara mandiri bisa melakukannya, kemudian ada sebagian yang dibantu temannya, dan ada lagi yang sama sekali tidak mau praktek dengan alasan memang belum bisa gitu. Jadi nanti dengan ini saya berikan solusi gimana ya caranya bisa menggerakkan anak-anak ini untuk praktek secara mandiri. Baik, selama ini Bu Erni, kalau boleh saya tahu langkah-langkah yang sudah Bu Erni lakukan untuk membangun kemandirian anak-anak dalam praktek itu sendiri apa Bu Erni? Ya, yang pertama saya sudah membuat job sheet. Kemarin juga pasti sudah tahu bahwa ya, job sheet tentang praktek pada hari itu. Terus dengan membaca job sheet itu saya harapkan anak-anak sudah bisa minimal mengetahui langkah-langkah kerjanya seperti apa ketika praktek. Gitu. Kemudian saya juga melakukan demonstrasi praktek yang dilakukan. Jadi dengan demonstrasi anak-anak sudah bisa melihat secara jelas nanti prakteknya seperti ini. Itu yang sudah saya lakukan. Dan ternyata respon dari anak-anak sendiri bagaimana? Ya, yang memang anaknya mandiri dan aktif ya bisa melakukannya gitu. Terus kemudian kalau yang setengah-setengah tadi ya bisa, tapi dengan dibantu temannya ditutorin ya,
Oh setelah ini ya, jadi kayak itu. Terus kalau yang belum ataupun memang apa namanya ya anaknya kurang aktif itu ya hanya melihat saja, tapi dia tetap bingung melakukannya seperti apa. Kalau misalnya di persentase kira-kira anak yang aktif dengan yang tidak itu berapa persen? Sebenarnya sedikit sih, hanya sekitar 4 atau 5 orang anak saja dari jumlah 36. Jadi selebihnya sudah bisa melakukan praktek. Dan itu apakah dilakukan di setiap praktek itu memang anak-anak itu sendiri? Yang spesial? Iya, memang anak-anak itu saja. Biasanya kan gitu ya. Oke. Baik, karena di sini kan Bu Eni sudah melakukan seperti itu tadi ya. Kira-kira nanti Bu Eni untuk kedepannya Bu Eni punya planning apa untuk mengatasi yang hanya segelintir siswa yang tadi kan? Soalnya mayoritas kan sudah bisa ya. Ya. Jadi kalau yang kurang segelintir, yang beberapa siswa ini tadi kira-kira planning kedepannya? Iya, saya merencanakan untuk mendampingi individu. Jadi saya nanti akan memanggil anak ini satu persatu, kemudian saya ajak ngobrol saja. Jadi sebenarnya kenapa mereka tidak mau praktek? Jadi saya ingin tahu apakah memang praktek ini tidak menarik, ataukah mereka memang kesulitan atau nggak sesuai dengan yang mereka harapkan di praktek dengan cara seperti ini. Terus kemudian saya juga ingin menggali, jadi maunya prakteknya seperti apa sih biar mereka bisa mengikuti ini. Jadi mendampingi itu mungkin ya. Kalau Bu Eni sendiri sudah pernah ibaratnya kayak menanyakan kepada anak-anak ya dalam satu kelas mungkin melakukan refleksi seperti itu ya. Apakah sudah pernah dilakukan seperti itu? Sudah. Terkait dengan Iya. responnya anak-anak bagaimana? Sebagian besar mereka senang dengan praktek seperti ini karena kalau job street itu kan memang hanya satu part, jadi satu bagian yang kita praktekkan, jadi tidak menyeluruh kan. Misalkan anak-anak setup troli ya hanya setup troli saja, jadi mudah dipahami. Sebenarnya di job street itu juga sudah ada materi, jadi secara nggak langsung, secara spontan mereka sudah belajar. Jadi pendampingan individu ya. Iya. Ada langkah lain nggak kira-kira selain itu? Belum sepertinya. Saya mau mencoba yang ini dulu. Kalau misalkan nanti ini ada efeknya tidak, ada ada hasilnya tidak gitu dari pendampingan ini. Kalau pendampingan sudah ada hasilnya kan saya cukup ini saja gitu. Kalau tidak mungkin saya akan mencari lagi apa ya yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, kira-kira targetnya Bu Eni kapan ini? Target saya insya Allah minggu depan ya. Karena ini kan sudah praktek yang ketiga, jadi keempat sudah making bed kan. Jadi anak-anak ini kan poinnya di housekeeping itu kan memang making bed. Kalau anak-anak nggak bisa kan ya ini. Jadi sebelum praktek making bed saya sudah melakukan Dengan untuk komitmennya Bu Eni sendiri terkait dengan apa yang akan dilakukan ini kira-kira? Ya saya berkomitmen anak-anak harus bisa gitu dengan yang cara-cara yang mungkin kalau saya nggak bisa kita berubah bolanya untuk belajar seperti apa yang mereka ingin. Maksud saya ya anak harus bisa pakai secara mandiri ya. Semoga saja nanti langkah yang Bu Eni sampaikan ini tadi itu bisa menumbuhkan motivasi anak-anak untuk mempunyai inisiatif melakukan praktek khususnya untuk anak-anak yang spesial itu tadi ya. Saya ucapkan selamat mencoba Bu Eni. Terima kasih untuk hari ini. Ini tadi saya sudah menemukan satu langkah yang akan Bu Eni lakukan ya. Dan nanti semoga saja ke depannya Bu Eni bisa lebih banyak ide-ide lagi untuk membangun motivasi anak-anak. Saya tunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Iya. Termasuk mungkin nanti ada masukan dari Bu Panca ya. Iya. Mungkin yang saya belum pernah lakukan, Bu Panca pernah melakukan di kelasnya kan, saya coba di kelas saya. Iya. Baik. Sementara ini itu dulu saja. Ya, Terima kasih banyak Bu Eni Sama-sama. sudah kesini. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, demikian tadi ya untuk praktek coaching kita hari ini, dan mungkin dari Bu Ermina selaku pendamping monggo ada masukan. Ya. Kalau dari saya ya sudah bagus, proses coachingnya sudah bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada coaching,
sudah oke, tadi sudah menggali, cuman tadi ada apa nggak kira-kira? Satu langkah setelah menanyakan tujuan. Ada lagi yang di belakang sih Bu. Oh iya, menanyakan kesimpulannya. Kesimpulan sebelumnya ada kan siapa aja yang bisa terlibat? Oh iya betul. Iya iya. Iya. Betul betul. Iya. Kolaborasinya Ya, belum. kolaborasinya itu masih ada satu langkah itu. Iya iya. Tapi sebenarnya ngerti ya maksudnya artinya langkah-langkahnya. Iya. Tapi overall sudah bagus, sudah bisa menggurui. Memang kan kalau coaching tidak boleh menggurui, tidak boleh menyimpulkan. Untuk coachnya tidak boleh menyimpulkan, tidak boleh menggurui, tidak boleh memberikan solusi. Biarkan coach yang mencari solusi sendiri. Kita hanya menggali, memancing, memancing ide-ide coachingnya. Saya sudah bagus. Terima kasih banyak Bu Erwina. Iya. Mungkin ada dari Bu Erni dari hasil awal ternyata proses coaching itu seperti ini. Ada respon dari Bu Erni, silakan. Ya kalau saya nggak sadar ya ternyata yang tadi dipancing ya. Saya menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi sendiri. Jadi secara nggak langsung ya kita jadi kreatif berpikir tentang permasalahan kita sendiri, tidak tergantung langsung apa sih solusinya. Kebiasaannya kita gitu ya. Iya. Karena menemukan kesulitan kita langsung minta saran gimana gitu. Ternyata ini enggak. Sebenarnya solusi itu kita punya dari diri sendiri itu bisa. Dan kalau solusi itu datang dari kita sendiri, kita melakukannya pun juga nggak berat ya. Iya, iya. Ada komitmennya. Iya, ya. iya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Oke, demikian. Terima kasih.